Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Sebelum kita elaborasi soal anak-anak yang dilarang bergaul dengan anak-anak lain yang berbeda agama, kemudian bom bunuh diri di Surabaya yang melibatkan anak-anak dan mereka menjadi korban, padahal mereka masih kanak-kanak, pasti atau diyakini mereka tidak tahu apa masalahnya, tapi mereka menjadi bagian dari bom bunuh diri tersebut. Tapi sebelum sampai ke sana, ada masalah klasik yang mungkin Anda bisa juga jelaskan kepada kami, terutama bagi penonton-penonton yang usianya masih muda dan atau mungkin perkawinannya juga masih baru. Rata-rata pasangan-pasangan muda ini sibuk mengejar karir, sibuk mencari nafkah, ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga tentu saja. Jadi positif sebenarnya. Tetapi kehilangan waktu untuk bersama anak-anak atau mendidik anak-anak karena setelah lelah bekerja dan kalau di Jakarta lebih parah lagi, sampai di rumah sudah kelelahan karena macet di mana-mana dan mereka tidak bisa lagi mendongeng untuk anak-anaknya, tidak bisa memberikan waktu yang cukup, sampai di rumah kecapean, tidur dan begitu seterusnya. Sampai di sini seberapa pentingnya waktu yang harus disediakan dan bagaimana mengatasi problematika ini? Kan ini pilihan yang sulit, dilematik. Milih bekerja untuk menghidupi keluarga atau meluangkan waktu, tapi di sini income mungkin tidak didapat dan menyebabkan keluarga menjadi rentan juga karena kemiskinan. Ada hal-hal yang masih bisa dilakukan secara kreatif. Misalnya, orang tua datang menulis surat pada anaknya apa yang dilakukan pada hari ini, besoknya anaknya membalas dan ada jurnal keluarga yang bisa masing-masing lalu membaca bila mana anaknya sudah bisa membaca. Tapi kalau belum bisa membaca, maka setidaknya hari-hari atau waktu-waktu kosong bisa dilakukan untuk bercerita. Karena saya kira cerita orang tua pada anak itu akan terus membekas. Dan cerita itu tidak perlu cerita yang terlalu macam-macam, perjalanan dari rumah ke kantor itu saja. Atau ketika di kantor tiba-tiba ingat sesuatu, melihat makanan, ingat anak yang suka itu. Hal-hal sekecil itu akan terus menetap dan masuk ke dalam ingatan anak sebagai sentuhan orang tua. Kejar Dewantoro itu mengatakan begini, anak-anak itu ada 3 pusat pendidikan yang membuat anak-anak kita itu belajar. Yang pertama adalah alam keluarga. Kata yang dipakai alam keluarga. Jadi bukan cuma bapak ibu, tapi semua yang dianggap keluarga. Lalu alam perguruan, bukan hanya sekolah, tapi semua tempat anak ini berguru. Lalu alam pergerakan pemuda. Tapi karena pemuda tidak ada pemudinya, saya selalu mengatakan alam pergerakan anak muda. 3 pusat ini bila mana bisa saling mengimbangi akan sangat baik. Anak-anak yang menjadi korban yang dibawa oleh orang tuanya sebetulnya anak kita semua. Kalau saja pada saat itu alam perguruan bisa mendeteksi, kalau saja pada saat itu alam pergerakan pemuda atau masyarakat bisa mendeteksi, anak itu juga mungkin bisa selamat. Artinya 3 pusat pendidikan ini bisa saling mengimbangi. Bila mana salah satu atau 2 tidak berfungsi dengan semestinya, tapi ada yang lain yang bisa, mudah-mudahan masih bisa dirangkul anak-anak ini sehingga haknya untuk mendapatkan pengasuhan yang baik itu masih bisa dijamin oleh kita semua. Nah, yang menarik juga alam perguruan. Ya. Nah, kita baca juga berita bahkan ada sekolah yang melarang muridnya menghormat bendera merah putih. Saya bertemu. Melarang anaknya ikut menyanyikan Indonesia Raya. Betul. Bagaimana situasi seperti ini Anda sikapi? Undang-Undang Sisdiknas pasal 4 itu mengatakan begini.
semua penyelenggara pendidikan, jadi penyelenggara pendidikan tanpa membedakan swasta atau negeri, harus memasukkan ke dalam kegiatan sehari-hari, seluruh kegiatannya harus berdasarkan hak asasi manusia, memasukkan nilai agama, jadi nilai agama ya, dan juga nilai kemajemukan dan budaya bangsa. Artinya kan itu sudah jelas arahnya. Tapi seberapa jauh ini kemudian secara serius diperhatikan dan diatasi, ini yang kadang-kadang saya kira masih kurang. Karena seringkali ini ada pengabaian. Pengabaian oleh terhadap siapa, terhadap siapa? Tentu kalau saya mengatakan pengabaian, tentu saya terpaksa menyebut seluruh jajaran kementerian, bahwa kemudian ini berada di dalam Pemda. Memang pada dasarnya ini di Pemda, karena sekarang disitulah di Dinas Pendidikan Provinsi maupun di Kabupaten. Tapi harusnya ini semua satu visi, harusnya jelas bahwa kebinekaan kita itu harus dipegang dengan baik. Karena tanpa ini nggak ada Indonesia. Jadi, tapi bagaimana secara keseluruhan aja agar anak-anak kita lebih toleran terhadap perbedaan? Karena kita tahu negara kita negara yang plural. Bagaimana cara kita melatih, mendidik anak-anak agar mereka bisa, tanda kutip, menerima perbedaan-perbedaan? tidak ada cara selain membuka ruang-ruang perjumpaan. Selain membuka kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan bagi anak-anak kita untuk bergaul dengan teman-teman dengan latar belakang yang berbeda. Karena sebetulnya ungkapan tak kenal maka tak sayang itu benar. Benar sekali. Hanya dengan mengenal maka kita bisa menghilangkan semua asumsi-asumsi atau penilaian-penilaian negatif. Karena kita tidak kenal. Nah, Anda kan aktivis pendidikan. Sekarang peran guru dan orang tua sering bertikai atau berpendapat yang berbeda dengan guru. Ya, terutama kalau ada masalah, loh saya sudah serahkan anak saya ke sekolah. Kan ada guru-guru yang harusnya bisa mendidik dan mengajar. Nanti guru bilang, loh tunggu dulu, keluarga menjadi penting dalam soal pendidikan. Jadi jangan salahkan kami, dan itu eker-ekeran terus. Kalau ada yang positif, oh itu saya, keluarga saya memang mendidik. Oh enggak, itu karena gurunya yang hebat dan seterusnya ya. Nah, peran guru dan orang tua di mana sebenarnya dalam hal membentuk karakter anak yang positif tadi? Anak itu kan dalam 3 pusat itu. Di luar sekolah, di dalam rumah. Tapi 3 alam ini memang sama pentingnya. Orang tua, bagaimanapun sentuhan orang tua, contoh yang diberikan orang tua adalah apa yang dilihat oleh anak sehari-hari. Penting sekali. Apa yang diajarkan dengan apa yang dicontohkan, bila mana itu berbeda, maka yang dicontohkan yang akan lebih dilihat oleh anak. Demikian pula di sekolah. Ketika orang tua sudah membangun konsep diri yang baik dari anak, tapi kemudian di sekolah anak ini dapat label-label atau karena latar belakang yang berbeda dikucilkan, maka anak ini juga tidak akan berkembang dengan optimal, dengan baik untuk masa depannya. Jadi saya kira memang sekolah harus membuka kemungkinan kerjasama dan saling mengimbangi. Apa yang tidak dimiliki di sekolah itu harus segera diinformasikan oleh rumah dan sebaliknya. Saya kira itu sangat penting. Oke. Baik. Mbak Eni, terima kasih sudah memberikan pandangan-pandangan sebagai aktivis pendidikan ya. Terima kasih. Dan salah satu indeks yang menyebutkan bahwa hilangnya masa kanak-kanak itu adalah karena lagu dan film anak-anak di Indonesia juga semakin langka, semakin sulit ditemui, sehingga yang terjadi tadi kita lihat banyak anak-anak menyanyikan lagu orang dewasa yang mungkin tidak tepat atau tidak cocok dengan edukasi yang hendak kita berikan. Untuk itu saya akan mengundang produser dan sutradara sebuah film anak-anak yang akan segera tayang di bioskop-bioskop, yakni Mira Lesmana dan Riri Risa. Nanti kita akan sambut mereka, ikuti terus Kick Andy. 5 tahun terakhir itu ada sekitar 500 judul film diproduksi di Indonesia dan mungkin cuma
Cuma 15. kurang dari 20% gitu yang betul-betul cocok ditonton oleh anak. Dipersembahkan oleh